Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih-solihah kelas 3 hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum Ustazah menerangkan hari ini tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, apakah kalian sudah melakukan aktivitas paginya? Salat wajib, salat duhanya jangan lupa ya. Kemudian baca Qur'annya, hafalannya setiap hari. Dan sebelumnya jangan lupa sarapan dulu. Baik, kita berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa mengetahui peristiwa perubahan wujud benda di sekitar. Yang kedua adalah siswa mengetahui proses terjadinya peristiwa di lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah siswa mengetahui perubahan wujud dari contoh peristiwa di lingkungan sekitar. Proses daur air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi. Air di bumi selalu tersedia karena ada daur air. Bagaimana daur air itu terjadi? Pertama, air yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Uap air lalu naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi atau pengembunan. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut presipitasi. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas matahari. Peristiwa yang kedua adalah proses pembuatan gula. Gula berasal dari tanaman tebu. Tebu mengalami proses secara bertahap hingga dihasilkan gula. Tahapan-tahapan itu terdiri atas pengolahan awal, penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengeringan serta pendinginan. Anak-anak boleh baca di buku paket halaman 99. Proses pembuatan coklat. Coklat merupakan salah satu makanan yang digemari banyak orang. Coklat dibuat dari biji kakao. Biji kakao harus melewati berbagai proses sehingga menjadi coklat olahan yang sering kita makan. Tahapan pertama adalah pembuatan pasta coklat. Mula-mula biji kakao disangrai terlebih dahulu. Proses penyangraian merupakan proses pemanasan pada suhu maksimal 150 derajat Celcius selama kurang lebih 10-35 menit. Selain penyangraian, selanjutnya kakao mengalami proses penggilingan atau pelumatan untuk memperoleh pasta coklat. Pasta coklat ini kemudian dicampur dengan sukrosa, lemak coklat, susu, dan bahan lain. Kemudian dengan rasa yang diinginkan, setelah itu dicampur dan diaduk dalam mesin pencampur. Setelah tercampur rata, adonan coklat masuk ke tahap pelembutan. Adonan coklat yang berbentuk cair kemudian dicetak menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Selanjutnya dilakukan pendinginan lambat untuk memadatkan coklat. Coklat dikeluarkan dari cetakan setelah suhu mencapai 10 derajat Celcius. Coklat tersebut kemudian dikemas dan didistribusikan. Proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di dekat permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Titik-titik air ini sangat ringan sehingga bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air ini berkumpul menjadi mirip awan. Kumpulan titik-titik air ini disebut dengan kabut. Titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan. Sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda lain. Kabut yang menempel di benda-benda sekitar inilah yang kemudian kita sebut embun.
Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Proses pembuatan garam. Tahap pertama yaitu petani menyiapkan petak-petak tambak di pinggir pantai sebagai tempat penampungan air laut. Kemudian tambak diisi air laut yang kemudian nantinya akan menguap dan terisi kristal-kristal garam. Setelah sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah iodium dan dikirim ke daerah lain. Mari kerjakan tugasnya, ada 3 poin, yaitu pertama, apa saja peristiwa perubahan wujud yang ada di sekitar kita pada video yang Ustazah terangkan. Kemudian yang kedua, apa saja perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa daur air. Dan yang ketiga, kerjakan tabel halaman 118 di buku paket 3C. Demikian informasi yang bisa disampaikan hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.